mau datang kepada Tuhan dengan kerinduan dalam hati kita. Seminggu yang lalu Tuhan pelihara hidup kita demikian. Mari kita mengingat semua cinta kasih Tuhan, pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan yang tidak putus dalam hidup kita. Kita mau lebih dalam lagi dalam Tuhan, lebih mengasihi lagi dalam Dia. Terima kasih ya Tuhan, Kau Allah yang begitu baik. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, satu hal yang ku rindukan ya Tuhan,
Tuhan. Inilah curahan hati kami yang paling dalam Tuhan. Kami mau lebih dalam lagi dalam Engkau. Kami mau lebih lagi menyembah-Mu Tuhan. Sebab Engkau saja Allah yang layak disembah. Engkau saja Tuhan segala Tuhan. Engkaulah segala yang dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji nama Tuhan lebih lagi Tuhan. Mari pimpin setiap kami dari awal pertengahan hingga akhir. Biar nama-Mu saja ditinggikan di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapak yang baik. Yang di dalam nama Tuhan Yesus kita semua siap memuji nama Tuhan. Sama-sama katakan amin. Kita mau masuk dalam gerbangnya dengan penuh sukacita. Amin saudara. Karena Dia Allah yang begitu baik dalam hidup kita. Tak berkesudahan kasih setia dalam hidup kita. Amin. Masuk gerbangnya dengan bersyukur. Dengan puji-pujian.
Saudara Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mendengarkan VOP. Dipersilakan. Shalom saudara, banyak orang ingin memiliki kekayaan berlimpah. Namun pertanyaannya, setelah mendapatkan kekayaan, bagaimana menggunakan kekayaan tersebut? Nah, dalam VOP kali ini, kita akan membahas tentang penyalahgunaan kekayaan. Mungkin kita pernah mendengar pertanyaan ini, salah atau dosa nggak sih mengumpulkan uang ataupun harta lalu menjadi kaya? Pertanyaan ini seringkali muncul dalam benak kita sebagai orang percaya, karena kita merasa uang dan harta kekayaan erat kaitannya dengan kehidupan dunia dan bukan bagian dari kehidupan saleh orang Kristen. Tentu saja, pemikiran ini tidak benar sepenuhnya, karena Tuhan juga ingin agar setiap anaknya menikmati kehidupan yang baik, layak, dan diberkati selama di dunia ini. Namun, Dia ingin agar hati kita tidak melekat pada kekayaan itu, dan kita memperoleh serta mempergunakan kekayaan tersebut dengan cara yang benar. Sebagai contoh, setelah kita mendapatkan uang, maka uang tersebut dapat digunakan sebagai alat transaksi untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari, seperti makan, tempat tinggal, transportasi, dan juga membiayai uang sekolah atau kuliah. Bahkan kita juga bisa memakai uang dan harta kekayaan kita untuk menolong orang lain yang membutuhkan tentunya, dan memuliakan Tuhan. Di mana hari-hari ini pun kita diingatkan untuk memberi dalam kemurahan. Oleh karena itu, mengumpulkan harta tidaklah salah dan bukanlah dosa, selama hati kita tidak melekat pada kekayaan itu. Dan kekayaan itu diperoleh serta digunakan dengan tujuan yang benar, berguna, dan bertanggung jawab. Kita dapat melihat tokoh-tokoh Alkitab seperti Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf dari Arimatea, dan Lydia pedagang kain ungu dari Tiatira juga adalah orang-orang yang diberkati dengan kekayaan. Artinya, Tuhan tidak melarang kita menjadi kaya. Namun Alkitab melarang orang percaya memperoleh kekayaan dengan cara yang tidak halal dan menyalahgunakan kekayaan tersebut. Di dalam Yakobus 5 ayat 1-6, Yakobus mengecam orang-orang kaya pada saat itu karena mereka menyalahgunakan kekayaan. Mereka bertindak sewenang-wenang terhadap orang-orang yang bekerja pada mereka dan hanya memperkaya diri tanpa mempedulikan kepentingan orang lain. Kekayaan menjadi tujuan hidup mereka, dan ini merupakan gambaran cinta akan uang, di mana karena seorang ingin kaya, ia menghalalkan segala cara demi memperoleh kekayaan itu dan menggunakannya untuk kepuasan diri. Menurut Yakobus 5 ayat 1-6, ada 3 dosa atau kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kekayaan. Yang pertama, menahan upah. Tindakan menahan upah merupakan tindakan yang tidak seharusnya dilakukan oleh orang yang diberkati Tuhan dengan kekayaan. Dalam Yakobus 5 ayat yang keempat, orang-orang yang kaya tidak membayar upah buruh sebagaimana yang telah disepakati menurut nilai dan waktunya. Orang-orang ini menahan upah dengan cara yang curang. Mereka terus memperkaya diri dengan cara menindas buruh mereka sendiri. Mereka tidak mempedulikan hukum Tuhan tentang orang upahan, dan ini adalah dosa. Yang kedua, menggunakan kekayaan untuk kepuasan daging. Yakobus 5 ayat 5 menggambarkan bagaimana orang-orang yang telah menerima kekayaan menggunakannya untuk hidup mewah, berfoya-foya, serta memuaskan keinginan hati dan daging mereka. Tentu saja, ini bukanlah tujuan yang dikehendaki oleh Tuhan dan merupakan suatu dosa. Sekalipun kekayaan itu diperoleh dengan cara halal, kita tidak boleh menggunakannya untuk kepuasan diri sendiri. Di sini, Yakobus tidak melarang orang percaya menjadi kaya karena berkat Tuhan. Tetapi kekayaan yang berlimpah itu harus digunakan untuk rencana dan kehendak Tuhan serta memuliakan Tuhan. 3. Menguasai pengadilan. Yakobus 5 ayat 6 memberikan gambaran bagaimana orang-orang yang dengan kekayaan mereka ikut mengadili, menghukum, dan bahkan membunuh orang benar yang tidak dapat melawan. Pengadilan pada masa Yakobus dikuasai oleh orang-orang yang dengan kekayaannya menyuap para hakim dalam memberi putusan. Para buruh yang benar tetapi miskin dikalahkan dengan putusan yang tidak adil dan mereka tidak dapat melawan kembali. Selanjutnya dalam Yakobus 5 ayat 1-3 terdapat konsekuensi bagi orang-orang yang mempergunakan kekayaan dengan cara yang tidak benar. Yang pertama, mereka mengalami kesengsaraan.
Yang kedua, lenyapnya kekayaan mereka. Dan yang ketiga, rusaknya watak mereka sendiri. Sebagai kesimpulan, Tuhan tidak melarang kita menjadi kaya. Namun, jangan sampai kita memperoleh kekayaan dengan cara yang salah dan bahkan menyalahgunakan kekayaan tersebut. Di sini, kita diminta untuk memperoleh kekayaan dengan cara yang benar, tidak menindas dan merampas hak orang, serta tidak menghalalkan segala cara. Setelah kita mendapatkan kekayaan tersebut, marilah kita pergunakan untuk memberi dengan murah hati kepada sesama dan memuliakan Tuhan, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Biarlah kita menjadi orang-orang yang dipercayakan harta kekayaan dari Tuhan dengan tetap melakukan kehendak-Nya serta memuliakannya lewat kekayaan kita. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, mari buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita mempersiapkan hati kita menerima firman Tuhan. Kita mau mengingat Tuhan Yesus yang minggu lalu kita rayakan kebangkitannya. Karya sempurnanya di kayu salib itulah yang membuat kita berharga di matanya saat ini. Dialah Allah yang memulai. Dialah Allah yang melakukan semua perkara bagi kita. Saatnya kita mau memuji nama Tuhan. Kita mau menyembah Dia, Allah yang hidup, Allah yang layak terima pujian tertinggi dalam hidup kita. Yesus, Kau telah memulai. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikan
Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Yang sudah dikaruniai bahasa roh, mari kita berbahasa. Berbahasa roh kita berbicara dengan Tuhan. Berbahasa roh kita menguatkan iman kita. Haleluya. Haleluya. Panggil nama Yesus, Yesus, Yesus. Yesus, Engkau hadir di sini. Engkau hadir di sini ya Tuhan. Kami menghormati Engkau. Haleluya. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Namamu berkuasa, namamu berkuasa. Diam dalam hadiratku. Engkau tetap Tuhan, Engkau tetap Tuhan. Ku tinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Sekali lagi katakan, nama kemuliaan, amin. Berkuasa, diam dalam hadiratku. Engkau tetap Tuhan, tetap Tuhan. Ku tinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi, tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Tempat ini, tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Mari pegang dadanya, katakan, hidup kami dipenuhi. Hidup kami dipenuhi nama Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Biar gereja ini dipenuhi nama Tuhan, hidup kami juga dipenuhi nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kemuliaan hanya bagimu. Lawatanmu untuk pagi siang hari ini Tuhan, atas kami semua yang sudah hadir. Engkau menjamah setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan membaca, merenungkan firman Tuhan. Engkau beracara di tengah-tengah kami. Berbicaralah kepada kami semua, dan kami siap mendengarnya dan melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Shalom. Shalom Bapak Ibu. Ada sukacita hari ini. Amin. Sukacita, lambaikan tangannya. Haleluya. Yang belum ada sukacita, toel kiri kanannya, katakan bersukacita. Haleluya. Saudara, firman Tuhan berkata kalau kita datang kepada Tuhan harus dengan sukacita. Karena berkat Tuhan akan dicurahkan kepada kita. Artinya ada peraturan
peraturan di tempat ini saat Bapak Ibu Saudara masuk ke tempat ini yang tadinya sedih, maka harus di-share ya wajahnya, ya harus diubah wajahnya menjadi wajah yang sukacita. Amin. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara, perkenalkan nama saya Haryo Wijakso. Saya melayani di Miracle Service Harapan Indah Bekasi. Ya beberapa waktu yang lalu saya sudah melayani tempat ini sebelum direnovasi seperti ini, saudara. Dan ini sudah bagus sekali. Kemuliaan bagi Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Ya lama kita tidak berjumpa, artinya melewati masa pandemi, Bapak Saudara. Wah, saudara, itu kita belajar banyak. Ya, yang belajar banyak angkat tangan. Ya, kita belajar banyak. Pertama, belajar bagaimana kita harus mengandalkan Tuhan senantiasa, Bapak Ibu. Ya, saudara, awal-awal COVID itu, saudara, di grup pendeta-pendeta, saudara ya, itu, wah, setiap hari ada lewat gambar-gambar, saudara ya. Gambar-gambar yang tulisannya rest in peace. Ya, saudara, pendeta juga manusia, saudara ya, punya rasa, punya jiwa maksudnya, saudara ya. Artinya gemetar juga, Pak Saudara. Ini pendeta juga bisa lewat. Pendeta juga bisa lewat, apalagi jemaat. Saudara, banyak ya. Itu takut, saudara. Dan bagaimana kita harus tetap mengandalkan Tuhan. Saya berdoa pada waktu Pastor Yakob juga dirawat, saudara. Kita terus berdoa dan puji Tuhan, kita bisa melewatinya. Pastor Yakob bisa melewatinya, segala kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan. Saudara, kalau kita bisa belajar dan melewatinya, ini semua karena kasih karunia Tuhan. Amin. Berikan salam kiri kanan, katakan, kayaknya kau masih lama deh, gitu saudara ya. Haleluya. Artinya masih ada tugas bagi kita semua untuk melayani Tuhan dan mengasihi jiwa-jiwa yang mengerti, katakan amin. Itu kita belajar mengandalkan Tuhan. Memang Bapak Saudara, mungkin ada teman, ada saudara yang sudah dipanggil Tuhan melalui masa-masa COVID itu, saudara. Tetapi saudara, yang penting bagaimana mereka sudah percaya Tuhan apa belum, gitu, amin, saudara. Nanti kalau sudah percaya, kita semua juga akan dibangkitkan Tuhan bersama-sama Tuhan di sorga. Amin. Haleluya. Itu yang pertama, saudara, kita mesti belajar bagaimana mengandalkan Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, saya belajar, saudara, bagaimana juga mengandalkan Tuhan. Saudara, saya ini dipanggil Tuhan, melayani Tuhan, bukan dari latar belakang, wah pengusaha atau orang kaya, bukan, saudara ya. Jadi, saudara, saya melayani Tuhan, ya sudah nyemplung aja dipanggil Tuhan. Amin, saudara. Saya tidak punya investasi di Indomaret, saya tidak punya investasi di Alfamart, saudara. Jadi kalau saudara-saudara, kalau ada hamba-hamba Tuhan luar negeri berkata, I have no money. Wah, mereka masih ada $10.000, saudara ya. Kalau saya benar-benar nggak punya uang, ya itu nol, saudara ya. Saudara, tapi saya percaya mengandalkan Tuhan itu luar biasa dan Tuhan memelihara hidup kita. Kalau kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dan Tuhan akan memelihara hidup kita. Amin. Masa pandemi, saudara, ibadah dibandit, saudara, ibadah kita enggak bertemu. Betul apa betul? Saya enggak tahu, saudara. Zoom aja enggak bisa. Bagaimana ini, saudara ya? Survei membuktikan, saudara ya. Survei membuktikan bahwa pendapatan atau income gereja itu turun sampai 20%, saudara ya. Sampai 20%. Ya kalau orang ibadah online itu, saudara kan mau persembahan boleh, enggak boleh ya. Enggak ada yang tahu, betul apa betul? Itu integritas masing-masing, saudara. Dan memang kenyataannya survei dari Bilangan Research itu menyatakan bahwa pendapatan gereja itu turun antara 10-20% aja. Dan saudara, listrik tetap harus bayar, ini tetap harus bayar, saudara. Para pengerja tetap harus makan, betul apa betul? Saudara, jadi saudara ini tantangan buat kita semua. Tetapi saudara, itu saya terus berharap pada Tuhan dan Tuhan tetap buka jalan. Amin. Bahkan Tuhan buka pertolongan-pertolongan yang ajaib.
Jadi ada seorang anak Tuhan, saudara, pada waktu masa pandemi itu, ini kesaksian sedikit, saudara ya, kesaksian mujizat. Dia mengalami masalah keuangan, saudara. Dia sebelum pandemi itu usaha, dia kredit, saudara ya, dia pinjam uang, saudara, dan masa pandemi semua kan close, saudara ya. Waduh, saudara, itu down, saudara. Lalu dikejar-kejar penagih hutang, saudara ya. Saudara, tempo hari itu di depan gereja kita, di depan ruko itu saya kasih bangku, saudara ya. Kasih bangku itu supaya, saudara, supaya kalau orang habis ibadah atau nunggu apa bisa duduk di situ. Tetapi saudara, saya lihat ini ada 2 orang tinggi besar, saudaranya duduk di situ terus tiap hari. Lalu saya tanya, Pak, dari mana gitu ya? Lalu dia bilang, suaranya agak tegas. Apakah nama ini ibadah di sini, Pak? Oh iya, gitu saudara. Ya maksudnya dia mau nagih hutang dari orang ini, saudara. Lalu saya bilang, Pak, sorry Pak, dia rumahnya bukan di sini, ini gereja, gitu saudara ya. Silakan Bapak samperin aja ke rumahnya, bukan urusan kami di sini, saudara ya. Dan saudara, akhirnya mau tidak mau bangku itu saya masukkan lagi. Nah seperti itu saudara. Saudara tahu, itu keluarga itu datang. Ayo kita berdoa, kita percaya kuasa Allah bekerja. Lalu kita doakan doa sepakat saudara. Doa sepakat saudara. Nah itu sampai pada satu titik itu begini Bapak saudara. Itu mobilnya itu sedang jalan ya saudara. Itu tiba-tiba dihentikan oleh mobil lain saudara. Dihentikan oleh mobil lain. Lalu bicara-bicara saudara bahwa mobil ini belum lunas ini. Akhirnya saudara, akhirnya orang ini juga, keluarga ini juga rela, ya udah dibawa di jalan, diturunin di jalan saudara ya. Tetapi enggak tahu debt collectornya itu kasihan juga. Ya udah saya pesenkan Grab ya Pak, gitu saudara ya. Dipesankan Grab saudara. Lalu pulang sampai sebegitunya. Dan kita berdoa. Nah, suatu kali saudara, karena dia itu dulunya kerja di apotek, saudara. Lalu ditelepon, sedang pelayanan, saudara ya. Ditelepon oleh temannya dari Jogja. Kamu kan masih di farmasi, bisa enggak sediakan ini? Oke, nanti saya carikan. Saudara, itu pada waktu itu alkohol itu sangat mahal harganya. Dan dia bisa menyediakan, saudara. Dia bisa menyediakan. Dan akhirnya dipercaya sekian dan dia bukan perusahaan PT atau CV saudara. Tetapi saudara, orang itu percaya aja. Dan saudara tahu Tuhan bisa sanggup membalikkan seperti membalikkan tangan saudara ya. Itu saudara, itu ditransfer tidak hanya jutaan, ratusan juta saudara ya. Dan barang-barang dikirimkan dia inden barang pesan kepada orang-orang tertentu karena dia kenal saudara ya, dan akhirnya dikirimkan. Dan saudara tahu semua hutangnya dibayar lunas. Amin saudara. Pada waktu itu. Dan saudara, dia beli juga mobil saudara. Bukan kredit tapi cash saudara. Padahal itu di tengah-tengah masa pandemi. Nah, saya berkata begini saudara, ini bukan masalah hartanya, bukan masalah, tetapi masalah bagaimana orang yang berharap kepada Tuhan itu senantiasa ada pertolongan Tuhan. Yang mengerti katakan yes. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Dan saudara, dia menabur banyak di gereja, dia beli kamera, saudara, beli peralatan-peralatan, dan akhirnya kita bisa Zoom. Kita bisa online, saudara. Ini semua karena kasih karunia Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, tadi kita sudah belajar bagaimana orang itu boleh kaya atau tidak, saudara. Menurut saudara kalau ingin, siapa di sini pengen kaya, angkat tangan. Yang nggak angkat tangan nggak pengen ya. Atau saya doakan. Orang Kristen boleh kaya enggak? Ya, yang mau kaya angkat tangan. Wah, sudah separuh. Yang enggak angkat tangan maunya apa? Haleluya. Nah,
kita boleh kaya, tetapi saudara tadi ingat ya, jangan bergantung kepada kekayaan. Amin. Lalu yang kedua saudara, kita bisa memberi dan membagi. Haleluya. Lalu yang ketiga, kita bisa menopang pekerjaan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Amin. Haleluya. Nah itu saudara. Nah hari ini saya akan berbicara tentang kuasa salib Kristus. Mari kita baca di 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 11. Bapak Ibu saudara, kalau tidak bawa Alkitab, saudara sudah saya sediakan di depan ini, ya. Mari kita baca bergantian. Saya ayat yang ganjil, Bapak Ibu saudara ayat yang genap. Membaca firman Tuhan itu bagian dari ibadah. Katakan ibadah. Jadi siap ya? Saya mulai dari ayat 1. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Ayat 2. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Ayat 4. Dan bahwa Dia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Bahwa Ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu Ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya Ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, Ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang baru lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. 10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang... Ayat 11 kita baca bersama-sama, 2, 3. Sebab itu baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya. Haleluya. Nah Bapak Ibu saudara, karena Injil kita semua diselamatkan. Injil itu apa? Injil itu adalah kabar baik. Kabar baik tentang apa? Yaitu kabar baik tentang Yesus Kristus yang sudah mati disalibkan, yang bisa menebus dosa kita semua. Yang mengerti katakan amin. Jadi Bapak Ibu saudara, kita diselamatkan, kita diampuni dosa-dosa kita oleh karena Yesus Kristus sudah mati di kayu salib. Saudara, bukan karena perbuatan baik kita, saudara ya, bukan karena amal soleh kita. Dulu saya belum percaya Tuhan, maka saudara, pandangan-pandangan, filsafat-filsafat, lalu aturan-aturan bahwa kalau kita masuk surga, maka saudara, kita harus beramal soleh, beramal baik, saudara. Kira-kira, saudara ya, kita amal baik atau banyak jahatnya sama Tuhan, saudara ya. Nah, saudara, dosa kecil, dosa besar sama saja, namanya dosa, saudara ya. Ya itu mau nipu, kan untuk kebaikan, bukan saudara. Dosa kecil, dosa besar sama aja. Itu upah dosa adalah maut. Jadi saudara, semua orang itu akhirnya muaranya adalah maut. Ya. Tetapi saudara, kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus ada jalan keluar. Amin. Melalui pengorbanannya Tuhan Yesus di kayu salib. Dan makanya akulah jalan kebenaran dan hidup. Kalau orang lain, orang sana berkata, ya ihdinas sirotol mustaqim. Tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Sudah diberi
Siratul mustaqim. Ya, jembatannya saudara ya. Jembatan dibelah tuh. Kira-kira bisa apa enggak? Bisa apa enggak? Enggak bisa. Wong enggak usah dibelah aja susah saudara ya. Oh enggak usah, saya coba ada rambutnya gitu satu saudara. Ya enggak bisa. Artinya impossible. Ya, itu enggak mungkin saudara. Tetapi saudara ada jalan, yaitu Yesus Kristus. Ialah jalan. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sama-sama katakan. Nanti waktunya habis. Haleluya. Nah, saudara, kuasa yang menyelamatkan. Ada 3 kuasa salib Kristus bagi orang yang percaya. Yang pertama yaitu, saudara, kuasanya menyelamatkan. Katakan menyelamatkan. Mari kita baca bersama-sama ayatnya 1, 2, 3. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Nah, Alkitab mencatat bahwa ada beberapa tanggapan iman ya seseorang, ya tanggapan iman seseorang ya sehingga ia diselamatkan. Ada 3 macam. Yang pertama, tidak selamat. Katakan tidak selamat. Tidak selamat. Saudara, Alkitab mencatatkan dalam Markus 16 ayat 16 dikatakan, barang siapa percaya dan dibaptis, ia akan diselamatkan. Tetapi barang siapa tidak percaya, ia tetap berada dalam hukuman. Jadi Bapak Saudara, kadang-kadang saudara, wah ini orang Kristen tuh mau benarnya sendiri aja gitu ya. Yang masuk surganya orang Kristen aja. Bukan saudara, karena kita saudara percaya firman Tuhan. Firman Tuhan yang mengatakannya. Katakan firman Tuhan yang mengatakannya. Jadi Bapak Saudara, kalau Martin Luther itu saudara, ada sola gratia, sola fide, sola scriptura, saudara ya. Sola gratia itu diselamatkan oleh karena kasih karunia. Sola fide itu diselamatkan kita oleh karena iman. Dan sola scriptura adalah kita diselamatkan berdasarkan firman Tuhan yang tertulis itu. Yang mengerti katakan yes. Haleluya. Nah, sana ada orang yang tidak diselamatkan. Tapi juga ada yang kedua, yaitu hampir-hampir tidak diselamatkan. Coba mari kita baca ayatnya, saudara. Di 1 Petrus 4 ayat 18. 1 Petrus 4. 1 Petrus pasal 4, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. 1 Petrus pasal Oh ya benar. 1 Petrus pasal 4 ayat 18. Bapak Ibu Saudara yang bawa Alkitab di smartphone bisa dibaca ya. Mulai dari ayat 17 ya, kita baca. 1 Petrus 4 ayat 17 dan 18. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Hampir-hampir tidak diselamatkan. Karena apa saudara? Karena percaya kepada Yesus Kristus diselamatkan. Itu tidak serta-merta sekali selamat tetap selamat. Amin. Tidak serta-merta sekali selamat tetap selamat. Oh udah, saya udah percaya Yesus, maka setelah itu hidup seenaknya saja. Dan ya kalau sampai akhir. Tadi di 2 Korintus 5 dikatakan yang tetap teguh berpegang. Yang tetap teguh berpegang. Amin. Kita harus tetap teguh berpegang kepada iman kita
yaitu Yesus Kristus sudah mati bagi dosa-dosa kita. Amin. Haleluya. Yang mau tetap teguh, lambaikan tangannya. Haleluya. Khotbah berhasil, saudara. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ayo keluarkan suara merdumu. Ku kan tetap setia untuk melayanimu. Yang mau tetap setia, lambaikan tangannya. Tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, saudara, jangan sampai kita jadi golongan yang hampir-hampir tidak diselamatkan. Ya, tetapi terus kita berpegang. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata, tetap kerjakanlah keselamatan kita. Yang ketiga, selamat tubuh, jiwa, dan roh kita. Nah ini kita ingin ya sampai akhir. Saudara. Selamat tubuh, jiwa, dan roh. Katakan tubuh, jiwa, dan roh. Mari kita baca di 1 Tesalonika 5 ayat 23. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Haleluya. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Mari kita baca bersama-sama. Yang sudah ketemu katakan heeh. Ya, 1 Tesalonika 2 Tesalonika. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Mari kita baca bersama-sama 2-3. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Sampai kedatangan Tuhan Yesus Kristus ya. Semoga ya kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna. Amin. Kita semua mau diselamatkan tubuh, jiwa, roh kita. Amin. Nah, diselamatkan tubuh, jiwa, dan roh kita, saudara ya. Kalau dalam bahasa lainnya itu, saudara, keselamatan itu ada beberapa langkah keselamatan. Ya, yang pertama adalah justification. Justification itu kita dibenarkan. Kita yang seharusnya tidak mampu membayar, menebus dosa, Tuhan sudah berikan secara gratis bagi kita semua. Dia yang adalah Tuhan rela jadi manusia, bahkan mati di kayu salib menebus dosa-dosa kita semua. Amin. Siapa di sini yang tidak pernah berbuat dosa? Angkat tangan. Enggak ada. Siapa di sini yang pernah berbuat dosa? Angkat tangan. Ya ini pendeta juga angkat tangan. Ya kita semua pernah berbuat dosa. Siapa di sini yang dosanya banyak? Angkat tangan. Oh Tuhan. Inilah mereka. Haleluya. Amin. Kita semua orang berdosa, Bapak Ibu Saudara. Kita perlu Yesus Kristus sebagai penebus dosa kita. Amin. Saya dulu bukan orang yang percaya. Saya dulu bukan orang yang saya pikir, saudara, dengan berbuat baik semuanya bisa selesai. Saya pikir keselamatan itu, nah nanti kalau kamu puasa 30 hari, maka selesai dosamu. Ternyata setelah selesai puasa, dosa lagi, saudara. Nanti kalau kamu berbuat baik, nanti pada waktu ditimbang, maka kamu diselamatkan. Dosa kita itu banyak, saudara. Dosa besar, dosa kecil. Ada orang pegawai, misalkan saudara, tiba-tiba dia ada masalah, dia tidak masuk sekolah, tidak masuk kerja. Ditanya pimpinannya, kenapa kamu nggak masuk? Sakit Pak, padahal nggak sakit, saudara ya. Sakit. Lalu ditanya lagi, udah minum obat belum? Nah, kalau tadi sakit, ya harus minum obat dong. Akhirnya ngomong lagi, sudah. Berarti bohong dua kali. Obat apa? Insa 3 kali. Udah ke dokter belum? Saudara, banyak dosa kita, saudara. Tak terhitung. Dan upah dosa adalah
Mau. Saudara ibu-ibu nih, kalau yang buat kue adonan, saudara ya, adonan kue, kocok, lalu telurnya dipecah, saudara, 1, 2, kocok lagi, 3, telurnya ada 10, pas yang ke-10 busuk, biar gitu saudara, dilanjutkan apa enggak? kue telur busuk tadi ya. Ya enggak lah saudara, udah buang aja. Saudara, oleh karena kasih karunia Tuhan, kita diselamatkan. Amin. Di justification. Lalu saudara, keselamatan itu juga selama masih hidup ini ada sanctification, artinya dikuduskan. Filipi 2 ayat 12, Rasul berkata, kita harus mengerjakan keselamatan kita. Ya. Makanya kita harus sampai akhir, sampai garis finish, saudara. Dan yang ketiga, glorification, saudara. Glorification, kita akan dipermuliakan. Amin. Dipermuliakan Tuhan. Yaitu saudara, sampai akhir tubuh, jiwa, dan roh kita. Yang pertama, kuasa salib itu adalah kuasa yang sanggup menyelamatkan kita. Saya nggak tahu kalau saya, saudara, dulu saya nggak tahu. Jadi Bapak Saudara, kisahnya begini, saudara. Saya ini saudara kuliah di Fakultas Pertanian Universitas Negeri Jember, saudara. Di Jawa Timur sana. Saudara, seluruh keluarga bukan orang Kristen. Saudara. Tapi saudara, karena kebetulan jauh dari tempat kuliah, saya nggak pulang. Ya, setiap kali liburan nggak pulang. Liburan Natal juga nggak pulang. Nah kebetulan di gang di tempat kos saya itu ada sebuah gereja. Gerejanya kecil, saudara, hamba Tuhannya juga masih perintisan. Saya sering main-main ke situ, saudara ya. Ya kenalan dengan Pak Pendeta, karena sepi, badminton, main ini dan itu. Nah suatu kali saudara, kita berkata, ayo Mas Haryo kita ibadah Natal, saya sedang mau ngadain Natal, boleh bantu-bantu? Oke, saudara ya. Jadi saya orangnya mengatakan, saudara ya, bantu-bantu, saudara. Ada perayaan Natal, ikut ini, ikut itu, ikut dekor, dan saudara setelah itu berkata begini, ya Mas Haryo tadi kan sudah bantu-bantu, maka nanti pada waktu perayaan Natal datang ya, datang ya. Ya saudara, ya saya selain saya mau datang menghormati undangan Pak Pendeta, juga saudara pasti Natalnya sudah makanannya ini ya. Nasi anak kos gitu. Nah saudara, akhirnya datanglah saya, saudara ya. Nah suatu kali saudara, itu pembicara yang menyampaikan firman Tuhan, walaupun itu ibadah Natalnya lebih banyak ini saudara ya, beberapa keluarga aja saudara, karena itu gereja perintisan. Tapi yang khotbah itu seorang misionari dari Amerika, namanya Pastor Ron Paris, orangnya masih ada itu saudara ya, di Amerika sana udah lanjut usia. Lalu menantang, siapa yang mau terima Tuhan Yesus? Setelah khotbah saudara, saya itu duduk di belakang, kayak ada yang mendorong itu. Saya berdiri kan saudara, saya toleh-toleh, belum nggak ada yang berdiri saudara. Cuman saya doang. Lalu saudara, Pastor Ron Paris itu tidak berhenti di situ saja. Yang sudah berdiri maju. Biasanya kan begitu saudara ya. Ya, saudara. Mari yang ada pergumulan doa angkat tangan, pertama angkat tangan gitu ya. Yang sudah angkat tangan berdiri gitu saudara ya. Yang sudah berdiri maju ke depan gitu. Nah biasanya malu nggak mau gitu. Tapi saudara, seperti ada yang dorong. Maju. Nggak ada tuh. Lalu saya maju ke depan. Dan saya dituntun untuk terima Tuhan. Saya terima Tuhan pada waktu itu dengan cara yang seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Haleluya. Haleluya, ada kelepasan. Ada sesuatu yang lain di hatiku. Ada sukacita yang melampaui segala akal. Amin. Saudara, pada waktu itu saudara, itu hal yang dahsyat. Satu hal yang luar biasa. Jadi saya percaya Tuhan itu tahun 1998. Sudah lama saudara. Dan saudara, semua indah saudara ya. Indah bagi jiwa kami saudara. Bukan berarti setelah ikut Tuhan lalu nggak ada tantangan. Oh ada saudara ya. Setelah ikut Tuhan, wah kan kadang-kadang orang, nah yuk percaya Tuhan Yesus ya. Nanti
sakitmu disembuhkan, nanti kamu diberkati, kamu yang miskin jadi kaya, gitu ya. Kadang-kadang ada yang berkata gitu. Enggak, saudara. Setelah saya percaya Tuhan, tantangan datang. Saya diperhadapkan, kamu pilih Yesus atau tetap kuliah, gitu ya. Karena yang membiayai itu bukan orang tua saya, kakak saya. Orang tua saya sudah meninggal, saudara ya. Dan saya tetap pilih Yesus, amin, saudara. Dan itu dahsyat luar biasa. Saya akan nanti ceritakan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kuasanya mengubahkan kita. Katakan mengubahkan kita. Yang penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Jadi Bapak Ibu Saudara, ada kuasa di dalam salib Kristus. Salib Kristus itu bukan berarti secara jasmani gitu ya. Kalau takut bawa salib ya kayak apa, vampir itu. Bukan, saudara ya. Lalu salib ditaruh di ambang pintu rumah. Wow, ini memang kamu orang, oh bukan. Ini untuk ngusir roh jahat. Wah, itu salah kaprah. Jangan dimarahi, tapi itu juga namanya ekses. Suatu kali saya sedang besuk di rumah jemaah, ada jiwa baru yang datang, saudara ya. Jiwa baru yang datang, ya lalu saya besuk rumahnya. Saya datangi rumahnya. Ternyata saudara, di pintu rumahnya itu ada semacam opo-opo, saudara. Bungkusan gitu. Lalu, ibu udah percaya Yesus? Udah lama, udah. Loh, ibu kok masih pakai jimat-jimat begitu? Oh bukan Pak, saya lihat, loh apa itu? Perjamuan kudus. Aduh, saudara ya. Nah ini saudara. Banyak orang yang, Bu, perjamuan kudus itu bukan buat jimat, bukan untuk mengusir setan kayak gitu. Telah diterangkan, Pak. Amin. Nah, seringkali Pak Yakub, saudara. Jadi di tengah dunia Kang Au ini, orang-orang itu masih banyak yang disesatkan. Oleh sebab itu pengajaran firman Tuhan perlu buat kita semua. Amin. Nah, kuasa yang mengubahkan kita, yaitu kalau kita lihat ada 8 pertukaran besar di kayu salib. Yang pertama, kita yang layak dihukum, ditebusnya. Tadi 2 Korintus 5 ayat 21. Lalu yang sakit disembuhkan, ya. Firman Tuhan dalam Matius 8 ayat 17, Yesaya 53, ia sudah menanggung dosa-dosa kita di kayu salib. Dan oleh bilur-bilurnya kita semua disembuhkan. Amin. Ada yang sakit apa, saudara? Sakit apapun Tuhan sanggup menyembuhkan. Saudara, kadang-kadang orang berkata, saudara saya enggak sakit, saudara. Orang itu saudara masih hidup dalam daging. Pasti deh ada sakitnya, saudara ya. Kalau enggak sakit tubuhnya, sakit jiwanya. Ya. Kalau enggak sakit jiwanya, sakit dompetnya, saudara ya. Sakit hubungan-hubungan, saudara. Suatu kali saya sedang mengajar, dulu ada Miracle School, saudara. Miracle School di Wisma Indosemen lantai 6, saudara ya. Ya, sama Pak Timotius Hardo mengajar, saya buka kelas di Wisma Indosemen sana, saudara ya. Lalu saudara ada pelajaran tambahan karena ada yang susulan karena tidak hadir, saudara ya. Tidak hadir 2 orang, saudara ya. Lalu saudara, itu saudara saya lihat itu siswa yang hadir tuh ibu-ibu. Ibu-ibu yang pertama itu saudara rambutnya itu saudara ya. Di Wisma Indosemen tahu ya, di Sudirman sana ya. Itu datang situ kok rambutnya roll-rollan, saudara ya. Bayangkan, masih pakai roll, datang. Kok aneh banget sih ini. Lalu wajahnya itu bukan yang senyum apa, wajahnya loncong gitu ya. Kayak pepaya apa. Itu wajahnya sedih banget kelihatan gitu. Tapi saya lihat ibu ini saudara ada garis-garis kecantikan di wajahnya. Tapi enggak terawat. Lipstikan juga kagak, saudara. Bedaan juga kagak. Ya datang ke situ, saudara. Lalu ya udahlah, saya ngajar aja, saudara. Ngajar seperti biasa. Lalu saudara di tengah-tengah ngajar itu saudara Tuhan gerakkan. Ibu, Tuhan berkata bahwa engkau harus mengampuni
suami ibu, tiba-tiba dia jerit-jerit saudara, wah tidak bisa, wah, manifestasi saudara. Lalu saya bilang sama ibu yang sebelahnya, kayak kalau nggak salah Bu Jo Erni tolong dipeluk dan didoakan, kita doakan sama-sama. Dan akhirnya kita berdoa. Dan ibu mau, yang penting mau, dan Tuhan lepaskan. Rupanya dia ada sakit di jiwanya. Amin. Sakit di jiwanya itu seperti sampah yang di dalam hatinya. Terus dipupuk, saudara. Nah, kalau sampah ada di dalam hatinya, saudara, itu menggerogoti kehidupannya, menggerogoti semangatnya. Yang sebenarnya umurnya belum, kenampakannya bukan seperti itu, saudara. Maka dia sudah lebih tua dari umurnya yang sebenarnya. Saudara, akhirnya saudara dia mau, dan saudara kita berdoa dan ada kelepasan terjadi. Amin. Jumat depan dia sudah berbeda, saudara. Jumat depan datangnya udah senyum sana, senyum sini, saudara ya. Rambutnya sudah tidak di-roll-roll lagi, saudara. Wajahnya ceria dan dia sudah lipstikan dan berdandan. Amin, saudara. Jiwanya disembuhkan. Amin. Dia menggantikan, saudara, penyakit kita disembuhkan oleh Tuhan. Lalu orang yang bersalah dibenarkan di kayu salib. Orang yang layaknya menerima maut, tetapi kita diberi kehidupan kekal. Amin. Saudara, kalau kita percaya salib Kristus, ada kuasa salib Kristus, maka ada sesuatu yang mati akan dihidupkan kembali. Amin. Semangatmu yang dahulu pudar, kini akan bangkit lagi. Amin. Hati yang gembira adalah obat yang manjur ya. Seperti obat hati yang senang, tetapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Amin. Coba lihat kiri kanan, wajahnya semangat atau duka cita. Haleluya. Semangat. Katakan semangat 3 kali, 1, 2, 3. Semangat. Saudara kalau nggak semangat, saudara tahu ada di pinggir jalan, orang jalan nggak tahu, tiba-tiba matanya kosong apa, saudara ya. Itu kehilangan semangat. Orang kehilangan semangat, jalannya menuju rumah sakit, saudara. Yaitu hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ya, mengeringkan tulang itu artinya sakit, saudara. Jalannya menuju rumah sakit, saudara. Kalau kita jalannya menuju rumah Tuhan. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Yang maut, yang seharusnya bagiannya maut digantikan. Lalu yang miskin diperkaya. Katakan yang miskin diperkaya. Nah, tadi itu saudara, orang percaya Yesus itu hidupnya pasti diubahkan. Katakan yes. Perempuan Samaria, hidupnya diubahkan. Yang tadinya orang berdosa menjadi pemberita Injil. Orang yang sakit 12 tahun pendarahan, wanita itu ketemu Tuhan Yesus, hidupnya diubahkan. Bartimius yang buta ketemu Tuhan Yesus, hidupnya diubahkan. Orang yang sakit lumpuh selama 40 tahun di kolam Bethesda, ketemu Tuhan Yesus, hidupnya diubahkan. Pastikan diri kita ketemu Tuhan Yesus, hidup kita diubahkan. Tepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Miskin diperkaya. Ada lagunya ya? Yesus engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kau kaya, rela jadi miskin, supaya aku jadi kaya. Saya tidak mengajarkan teologi kemakmuran, ya. Tetapi orang-orang yang taat kepada firman Tuhan, hidupnya akan diubahkan. Janji firman Tuhan, ya dan amin. Keluarga saya itu keluarga yang miskin. Kami tidak pernah, ya saudara, kalau secara materi, saudara, kami orang miskin, saudara. Kuliah aja, saudara, harus bantu sana, bantu sini, saudara ya. Ibu saya dulu, saudara, kalau menyekolahkan anak saya,
harus utang sana, utang sini, saudara. Miskin, saudara. Kami tidak pernah, saudara, ada mobil, nggak ada, saudara. Tapi, saudara, Tuhan sanggup hidupkan, mengubahkan. Amin. Saya nggak pernah kekurangan. Saya memberikan persepuluhan sejak kuliah. Saya memberi, menabur, ya, sejak dulu. Dan saya tidak pernah kekurangan makan. Amin. Dan saya tetap masih makan nasi. Haleluya. Amin. Amin, Bapak Saudara. Jadi jangan ragukan ya, salib Kristus. Kita mestinya dipermalukan tetapi dimuliakan. Kita ditolak dan kita diterima. Dan yang lebih lagi, kutuk diubahkan jadi berkat. Katakan jadi berkat. Artinya nasib kita bisa diubahkan Tuhan. Amin. Saudara, nasib kita bisa diubahkan Tuhan. Oh, nasibmu ya tuh dari keturunanmu tuh begitu aja. Kalau dulu keturunan bapak ibumu sakit darah tinggi, kamu sakit darah tinggi. Kalau kolesterol, kamu sakit kolesterol, bukan telur. Saudara, kutuk bisa diubahkan jadi berkat. Amin. Saya ini berdoa, saya patahkan setiap kutuk-kutuk, saya bawa di bawah kaki salib Kristus. Saya percaya Tuhan sanggup melepaskan kita. Amin. Setiap kutuk-kutuk nenek moyang, aku patahkan in the name of Jesus. Di bawah kaki, di bawah salib Kristus Tuhan kita. Saudara, mari kita berdoa. Kutuk diubahkan jadi berkat buat kita semua. Saya menikah tahun 96 dan puji Tuhan, saudara, kira-kira sudah berapa tahun ya? 26 tahun yang lalu. Tuhan Yesus baik buat kita semua. Amin. Bukan kuat dan gagah kita, tetapi kita senantiasa menundukkan diri di bawah kaki Tuhan yang kuat. Haleluya. Tuhan sanggup mengubah kutuk jadi berkat. Juga, saudara, kutuk-kutuk kemiskinan Tuhan sanggup ubahkan. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Tepuk tangan itu ada 3 kegunaan, saudara. Yang pertama, kita bertepuk tangan memuji Tuhan. Betul apa betul? Firman Tuhan berkata bertepuk tanganlah. Yang kedua, saudara, bertepuk tangan. Kalau pendeta, pengkhotbah berkata, mari kita bertepuk tangan. Anda bertepuk tangan, tambah semangat. Amin. Dan yang ketiga, yang tidur jadi bangun, saudara. Haleluya, haleluya. Itu yang kedua. Yang ketiga, cepat saja. Kuasa salib Kristus adalah kuasa yang bisa menjadikan kita bangkit jadi pemenang. Katakan bangkit jadi pemenang. Mari kita baca ayatnya. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Tanpa salib gak ada kebangkitan. Tanpa kematian tidak ada kebangkitan, Bapak Saudara. Dan Tuhan Yesus bangkit. Itu artinya kemenangan ada di pihak kita. Amin. Saya bersama Pastor Yakob tempo hari mendapat kesempatan, saudara ya, untuk pergi ke Israel, saudara ya. Ke Israel lalu dikubur Yesus, saudara ya. Dikubur Yesus, dikubur Yesus, saudara, di Golgota itu, saudara. Ya, saya lihat kuburnya. Ternyata nggak ada mayatnya, saudara. Kubur kosong membuktikan dia hidup, saudara ya. Kubur kosong membuktikan Yesus hidup. Sebab dia hidup, ada hari esok. Hari esok itu berbicara tentang masa depan. Hari esok itu berbicara ada pengharapan di dalam Yesus. Amin. Karena Yesus Kristus itu. Oleh sebab itu, Bapak Saudara, jangan lihat kita sekarang. Lihat kita besok. Lihat kita minggu depan. Lihat kita tahun depan. Lihat kita untuk tahun-tahun yang akan datang. Amin. Dia ada di pihak kita. Dan dia sanggup menjadikan kita pemenang-pemenang. Saya mau bersaksi. Setelah percaya Yesus, saudara, bukan berkat yang saya terima. Saya diperhadapkan yang tadi. Kamu mau percaya sama Tuhan, mau tetap percaya atau mau kuliah? Kalau kamu mau kuliah, ya tinggalkan gereja. Kalau kamu mau enggak mau kuliah, ya terserah kamu sendiri. Saya pikir-pikir, enaknya gimana ya?
Saya tanya Tuhan, apakah aku harus menyangkal Engkau? Kalau aku menyangkal Engkau, maka aku akan kuliah. Kalau aku tidak menyangkal Engkau, wah enggak tahu masa depanku gimana. Saudara, di tengah-tengah itu Roh Kudus menolong saya. Dan saya berkata dengan hikmat, ya udah, saya pilih, saya tetap kuliah dan tetap percaya Yesus. Oh ya nggak ada gitu. Tapi akhirnya ya saya tetap percaya Yesus. Dan saudara, mulai hari itu tidak ada beasiswa, saudara. Saya pulang ke kota Jember, saudara, dari Surabaya itu, saudara, hanya punya uang 10.000, saudara. 10.000, 5.000 buat naik bis, 5.000 buat seumur hidup, saudara. Haleluya. Tapi ya tetap sampai saat ini itu, saudara ya. Itu karena kemuliaan nama Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara, ada penderitaan-penderitaan lalui bersama Tuhan. Ada tantangan-tantangan kehidupan ini. Jangan mundur, jangan goyah. Tetap percaya kepada Tuhan. Dia saatnya akan memberikan pertolongan buat kita semua. Saudara, saya tahu saya nggak habis pikir pada waktu kuliah sudah selesai, mau bayar biaya daftar ulang tuh nggak ada, saudara ya. Pokoknya saya doa pagi aja di gereja, gereja kita jaraknya dari kampus itu 1,5 kilo. Saya jalan, saudara ya. Jalan, bangun jam 4 pagi jalan. Ada teman-teman, saudara, jalan. Lalu lama-lama pihak gereja ngasih jemputan, saudara. Jemputan, ada teman kita yang bisa nyetir, ya bawa mobil gereja jemputan, akhirnya jemput. Saya hanya berdoa Tuhan tolong. Nah pada waktu pagi, saudara, ada seorang penatua gereja, bagaimana yuk kuliahmu? Kayaknya saya akan terminal dulu om, karena begini, ya saya akan cari duit dulu, cari kerja buat bayar. Oh kok begitu? Ya udah, untuk semester ini om aja yang bayar, gitu saudara ya. Dan itu terjadi tiap semester, saudara ya. Lain-lain orang juga, saudara. Dan itu akhirnya saya bisa lulus dengan cara yang seksama dan dalam waktu yang lama. Saudara. Jadi saya jadi mahasiswa di Fakultas Pertanian Universitas Jember itu selama 7 tahun. Saudara. Memang 4 tahun itu teori udah selesai, tapi kan biayanya mahal, saudara ya. Biaya skripsi, penelitian dan lain sebagainya. Kalau Universitas Jember tuh kalau skripsi harus buat sendiri. Lalu ada ujian proposal untuk judul, lalu ada seminar ini, lalu penelitiannya di ladang mana, saudara? Harus sewa ladang, saudara. Jadi seperti itu, saudara. Lalu biaya alat-alat mikroskop dan lain sebagainya di laboratorium juga harus sewa. Semua mahal, saudara. Dan saya hanya datang sama Tuhan. Amin. Saya hanya tolong Tuhan. Dan teori sudah selesai mata, tetapi saudara karena proses tidak itu. Tapi puji Tuhan, saudara ya, bisa lulus dengan cara seksama dalam waktu yang ada waktu wisuda itu, saudara. Dulu belum ada selfie-selfian, saudara ya, foto-foto. Tapi itu orang tuanya teman saya pada datang semua ya, pada datang foto-foto. Saya nggak ada yang datang, saudara ya. Sendiri saja, ya sakitnya tuh di pedihnya itu di sini. Tetapi firman Tuhan berkata menghibur, sekalipun ayahmu dan ibumu meninggalkan engkau, aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau. Amin. Dan itu jadi penghiburan yang luar biasa. Ya silahkan foto-foto, saya lepas toga, lepas bajunya, saudara, saya serahkan dan saya melangkah dengan pasti bersama Yesus lakukan perkara-perkara besar. Tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. Saudara, hari ini siapapun diri kita, ya, mungkin kita ada masalah dan sesuatu apapun juga, mari kita tetap percaya, meresponi firman Tuhan, ya. Mari kita sebagai ayat yang penutup kita baca bersama-sama, kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Roma 8 ayat 35 sampai 37. Mari kita baca bersama-sama, 2, 3. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau kelanjangan atau bahaya atau pedang?
Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Mohon para pemain musik maju ke depan. Kita angkat satu pujian yang tadi yang pertama, lebih dalam lagi. Saudara, mari kita responi firman Tuhan yang pertama. Kuasa salib Kristus sanggup menyelamatkan kita. Siapakah dari kita yang mungkin belum percaya Tuhan, yang mungkin masih ragu-ragu mengiring Tuhan? Mari kita datang pada Tuhan. Mari kita angkat tangan. Tenang saudara, kalau Anda angkat tangan tidak saya suruh maju ke depan. Angkat tangan saja. Atau yang belum dibaptis, sudah percaya tapi belum dibaptis. Nasiran, dosanya banyak Pak, nggak mau dibaptis, mati dulu. Iya kalau sampai tua. Jangan pikir saudara bertemu itu nanti kalau sudah tua. Ya kalau sampai tua. Jangan pikir nanti kalau saya mau melayani Tuhan itu nanti kalau udah kaya. Ya kalau kaya saudara ya. Amin saudara. Mari inilah waktunya. Kita berurusan dengan Tuhan. Ini aku Tuhan, aku mau percaya kepadamu dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, yang meresponi firman Tuhan yang kedua, Kristus sanggup mengubahkan kita. Engkau punya masalah apapun juga. Manusia itu punya 3 hal. Yang pertama, saudara, pergumulan. Semua orang punya pergumulan hidup masing-masing. Yang kedua, saudara, semua orang punya kebutuhan masing-masing. Dan yang ketiga, semua orang punya keinginan, kerinduan masing-masing. Kalau itu ada di dalam engkau masing-masing, mari kita bawa di dalam hadirat Tuhan. Yang ketiga, kalau engkau sedang hari-hari ini sedang menderita sesuatu, saudara, engkau sedang mengalami sesuatu, mari kita tetap percaya. Dia hadir di tengah-tengah kita. Dia menguatkan kita. Bahkan Dia akan memberikan kita kemenangan demi kemenangan. Amin. Ora lama syakara lama nama. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan. Lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus. Ku mengasihi, ku rindukan satu hal yang ku rindukan.
menguatkan bahwa Yesus Kristus Tuhan, Dia adalah juru selamat kita semua. Kami juga berdoa yang belum percaya, biarlah hari ini membuka hatinya untuk percaya kepada Tuhan Yesus, mengampuni setiap dosa-dosanya dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan juru selamat. Yang kedua, kami berdoa ya Tuhan, mungkin di antara kita ada yang sakit. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mau berdoa untuk yang sakit. Mari yang sakit angkat tanganmu. Ralama. Mungkin engkau sakit tidak hanya tubuh, engkau masih ada kepahitan-kepahitan, engkau belum bisa mengampuni. Mari kita datang pada Tuhan. Oh Rabashikara bara 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 bara. Oh, firman-Mu berkata, Engkau sudah menanggungnya di kayu salib, dan oleh bilur-bilur-Mu semua sakit penyakit kami sudah disembuhkan dalam nama Yesus. Kuasa Allah bekerja dalam nama Yesus. Sembuh, 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 sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Oh, yang sakit ekonominya juga disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau membuka jalan, Tuhan Engkau memberkati, bahkan kami jadi berkat dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan kami akan bangkit jadi pemenang. Oh Tuhan, Engkau menyertai anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Oh mereka yang lelah, letih, lesu, berbeban berat, Tuhan berikan kelegaan, berikan jalan keluar ya Tuhan. Oh Engkau tidak pernah, oh Tuhan, memadamkan api yang hampir pudar. Oh Tuhan, tidak mematahkan semangat kami, tetapi Roh Kudus turun atas kami. Oh Tuhan, dan kami akan bersemangat. Kami akan memuji dan membesarkan nama Tuhan. Oh mulut kami akan penuh dengan tertawa, lidah kami dengan sorak-sorai bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Oh rabasyangkara labatakara labara-bara bara-bara bara-bara bara-bara. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidup. Ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah Yesus Tuhan. Mari kita angkat tangan, katakan segala pujian syukur bagi-Mu. Amin. Kau hadir Tuhan. Kami pada hari ini, kami boleh merasakan kehadiran-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya yang sakit disembuhkan Tuhan, yang perlu pengharapan Kau berikan harapan yang baru. Tuhan berkati hamba-Mu Pak Haryo Tuhan, dengan pelayanannya, Kau berkati dengan limpah-limpahnya Tuhan. Kau berkati keluarganya Tuhan, apa yang mereka butuhkan Kau sediakan dengan limpah. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memakai Pak Haryo lebih heran lagi di waktu mendatang. Terima kasih Bapak, ini doa syukur kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan mendengarkan pengumuman dari multimedia.
Haleluya. Kita akan memberikan persembahan kita pada siang hari ini. Mari kita siapkan hati kita, kita mau masuk dalam doa persembahan. Pimpin Bapak Ibu Dewi. Mari kita siapkan hati kita. Kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai saat ini semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami memberikan persembahan kami Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu sepekan ini Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Kami mau siapkan hati kami memberikan yang terbaik bagi nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri pertemuan ibadah kita. Sebelum doa berkat, mari kita bersatu terlebih dahulu di dalam doa. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bapa di dalam surga, terima kasih Engkau mengajarkan kami banyak hal melalui hamba-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, yang telah memperlengkapi kami, yang telah mengingatkan kami, yang telah menyadarkan kami bahwa Engkau telah bangkit. Dan kami adalah orang-orang yang dibangkitkan oleh kuasa-Mu untuk mempermuliakan Engkau dalam seluruh hidup kami. Itu sebabnya Tuhan, setelah kami menerima berkat anugerah-Mu itu, kami akan undur dari pertemuan ibadah ini dan menjadi berkat di mana Tuhan menempatkan kami. Biarlah kami pulang dengan terlebih dahulu menerima berkat melalui hamba-Mu. Terpujilah nama-Mu. Mari
sama Tuhan. Pak Haryo sudah lama sekali nggak ada di tempat ini. Beliau adalah wakil Gembala CK5. Saya mau minta Pak Haryo untuk memberikan berkat kepada kami semua. Ya, berkat itu datangnya dari Tuhan, amin. Mari kita buka tangan kita di hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, mari kita pulang dengan membawa berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah. Tuhan memperluas daerahmu. Tangan Tuhan menyertai engkau dan melindungi engkau, meluputkan engkau daripada malapetaka, dan kesakitan tidak menimpa engkau. Turunlah berkat dari Allah Bapa, berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, persekutuan kekuatan, urapan sukacita oleh Roh Kudus menyertai memberkati kita hari ini sampai Maranatha. Yang percaya diberkati berkata,